Dr. Richard Lee dilaporkan oleh para dukun Indonesia, di mana sebelumnya heboh juga dengan Asosiasi Dukun Indonesia melaporkan Marcel karena diduga merugikan atau menghina atau melakukan pencemaran nama baik terhadap dukun-dukun. Nah, pada kali ini kenapa Dr. Richard Lee dilaporkan? Di mana dari berita yang saya dapatkan bahwa Dr. Richard Lee diduga melakukan penghinaan, kemudian mengakibatkan kerugian kepada para dukun Indonesia, dan kemudian meresahkan. Setelah saya melihat beberapa konten podcast yang ada di channel YouTube Dr. Richard Lee, bahwa di sana memang benar pernah mengundang seseorang ke podcastnya yang kemudian meminta untuk membuktikan ilmu kekebalannya. Nah, di sana kemudian setelah selesai podcast tersebut, Dr. Richard Lee meminta apakah konten tersebut bisa diupload di YouTube-nya atau tidak. Namun di sana tidak ada protes sama sekali oleh orang yang diundang di podcast tersebut, sehingga Dr. Richard Lee mengupload di YouTube channelnya. Setelah beberapa hari kemudian, oleh para dukun Indonesia melaporkan Dr. Richard Lee dengan dugaan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45A. Telah ada MOU Kominfo, Jaksa Agung, dan Polri terkait dengan pedoman implementasi terhadap pasal-pasal sebagaimana beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau di dalam pasal 27 tersebut, di mana pada video sebelumnya saya pernah membuat juga bahwa jika konten yang dibuat tersebut adalah berupa hasil penilaian, berupa sebuah kenyataan, berupa sebuah pendapat, maka tidak bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kalau di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana di sana mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi mempunyai maksud untuk adanya kebencian, mengakibatkan adanya permusuhan antara individu atau kelompok atau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka dapat dijerat dengan pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda pidananya adalah 1 miliar rupiah. Kalau dilihat dari konten tersebut yang dimana dimaksud oleh Persatuan Dukun Indonesia, di sana mengatakan bahwa adanya penghinaan terhadap para dukun di Indonesia. Saya melihat bahwa dengan melakukan atau meminta untuk membuktikan sesuatu hal yang kemudian orang itu mengatakan bahwa mempunyai hal atau mempunyai sesuatu yang bisa dibuktikan, maka tidak ada salahnya. Karena di mana di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, jika pasal ini adalah dibuat laporan atau seseorang melanggar, itu perlu dibuktikan bahwa adanya suatu provokasi atau memprovokasi seseorang atau orang untuk melakukan kebencian, untuk kemudian terjadinya permusuhan terhadap individu ataupun massa atau kelompok. Nah, jika di sana contohnya dibuat laporan di kepolisian, maka pihak kepolisian mempunyai kewajiban
untuk membuktikan motif tersebut. Apakah benar ada terjadi, apakah ada hasutan, apakah ada ajakan untuk membenci, untuk melakukan permusuhan terhadap individu atau masyarakat atau sara. Jika di sana adalah merupakan hanya sebuah pendapat, maka perlu diingat bahwa di dalam huruf F pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tersebut mengatakan bahwa jika pernyataan tersebut adalah pernyataan tidak setuju dan tidak suka dengan individu, dengan kelompok, maka tidak dilarang, ya, tidak dilarang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian dilihat apakah konten yang dibuat oleh Dr. Richard Lee tersebut terjadi, ada ajakan untuk menghasut masyarakat, kemudian terjadi permusuhan terhadap orang perorangan, terhadap permusuhan antara kelompok dengan kelompok. Kalau saya lihat bahwa dengan melihat beberapa konten bahwa Dr. Richard Lee tidak ada menghasut orang, tidak ada mengajak seseorang, akan tetapi di sana dia hanya meminta untuk membuktikan saja, kemudian menantang bahwa jika mempunyai ilmu kebal silakan dibuktikan, nanti dikasih, ya di sana memang benar ada salah satu di media sosial Dr. Richard Lee itu mengatakan bahwa akan diberikan upah Rp 100 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan ilmu kekebalannya. Nah, apakah dengan menantang tersebut kemudian kalau terhadap konten tersebut apakah itu mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE? Makanya saya perlu memberikan pendapat di sini bahwa pertama, bahwa dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan adanya provokasi untuk membenci, untuk melakukan permusuhan atau terjadinya permusuhan antara individu dengan individu, antar kelompok dan dengan kelompok, dan atau konten tersebut adalah berisi tentang pendapat yang kemudian ada pernyataan tidak suka atau ada pernyataan tidak setuju, maka tidak bisa dijerat di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun terhadap laporan tersebut nanti kita lihat apakah pihak kepolisian bisa membuktikan adanya motif tersebut. Kalau tidak ada, berarti laporan tersebut akan di SP3. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya.